Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathul Lutfil Ahmad. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai studi kasus orang tua harus berjuang sendiri di masa tuanya pada mata kuliah Computational Thinking. Untuk pertanyaan pertama, dalam cerita studi kasus, apa masalah utama yang dihadapi oleh Budi dan orang tuanya? Bagaimana mereka mengidentifikasi masalah tersebut? Masalah utama yang dihadapi oleh Budi dan kedua orang tuanya adalah kesulitan dalam masalah ekonomi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Budi kesulitan mencari pekerjaan yang layak akibat krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan termasuk tempat kerja sebelumnya. Ini menyebabkan Budi tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dan keluarganya, sehingga orang tuanya yang sudah tua harus kembali bekerja keras untuk mendukungnya. Untuk identifikasi masalahnya, kedua orang tua Budi, Pak Rudi dan Bu Siti mengidentifikasi masalah melalui pengamatan secara langsung terhadap kesulitan yang dialami oleh Budi dalam mencari pekerjaan dan dampak ekonominya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Mereka merasakan beban finansial yang semakin besar dan memutuskan untuk kembali bekerja untuk membantu Budi. Untuk pertanyaan kedua, dekomposisi masalah. Bagaimana kita bisa mendekomposisi atau memecah masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Di sini saya memecahkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tentang kesulitan Budi dalam mencari pekerjaan. Ini bisa menganalisis pasar kerja dan industri yang masih memiliki peluang, peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian untuk masalah keuangan keluarga, eh, pemasukan dari pekerjaan Pak Budi di ladang menghasilkan penghasilan dari kerajinan tangan Bu Siti. Selanjutnya, dan pengelolaan keuangan keluarga yang efisien. Selanjutnya, untuk kesehatan dan kebutuhan Pak Budi dan Bu Siti dapat dilakukan pemantauan kesehatan rutin, pekerjaan yang tidak terlalu membebani fisik mereka. Untuk yang poin terakhir, dukungan emosional. Ini termasuk dukungan moral dan emosional kepada Budi dan pembangunan ketahanan mental dan emosional keluarga dari Pak Budi. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, pola dan hubungan. Apa saja pola-pola atau hubungan yang bisa kita lihat dari cara Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengatasi masalah keuangan keluarga mereka? Bagaimana pola-pola ini membantu dalam mencari solusi? Pola-pola atau hubungan yang terjadi di studi kasus ini saya temukan ada 3. Yang pertama, kerja keras dan ketekunan. Meskipun kedua orang Budi sudah tua, mereka tetap bekerja keras untuk membantu Budi. Selanjutnya ada adaptasi dan kreativitas. Bu Siti membantu dalam membuat kerajinan tangan untuk menambah pemasukan keluarga. Yang terakhir, pengorbanan tanpa syarat. Kedua orang tua Budi rela mengorbankan kenyamanan masa tua mereka demi kebahagiaan anaknya. Selanjutnya, penggunaan pola ini menunjukkan bahwa dalam mencari solusi seringkali dibutuhkan ketekunan, adaptasi, dan pengorbanan. Pola ini dapat membantu memahami bahwa kombinasi dari berbagai usaha dan strategi bisa digunakan untuk mengatasi masalah keuangan dalam keluarga. Untuk pertanyaan keempat, abstraksi. Dari cerita ini bisa tidak kita membuat sebuah model atau representasi abstrak dari masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi. Bagaimana model ini bisa membantu dalam pemahaman dan penyelesaian masalah serupa di kehidupan nyata. Untuk representasi abstraknya, di sini saya membagi menjadi input, proses, dan output. Untuk inputnya terdiri dari kesulitan ekonomi global, keterbatasan fisik dan ketahanan orang tua, keterampilan dan pendidikan Budi. Untuk prosesnya, pada Pak Rudi ini bekerja di ladang, Bu Siti membuat kerajinan tangan, dan Budi ini mencari pekerjaan dan meningkatkan keterampilan. Untuk outputnya sendiri, peningkatan pemasukan keluarga, dukungan finansial dan emosional bagi Budi, dan kesejahteraan keluarga. Untuk manfaat dari model ini membantu dalam memahami alur dan elemen kunci yang mempengaruhi masalah, sehingga kita dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi masalah yang serupa di kehidupan nyata. Untuk pertanyaan kelima, algoritma. Jika kita ingin membuat sebuah algoritma untuk membantu Budi mencari pekerjaan yang layak, langkah-langkah apa saja yang perlu disertakan dalam algoritma tersebut?
Bagaimana kita memastikan bahwa algoritma ini efisien dan efektif? Untuk algoritma mencari pekerjaan untuk Budi, yang pertama ada analisis pasar kerja. Ini meliputi identifikasi industri yang masih berkembang, mempelajari keterampilan yang dibutuhkan di industri tersebut. Yang kedua, peningkatan keterampilan meliputi mengikuti kursus dan pelatihan yang relevan, mendapatkan sertifikat yang diakui. Yang ketiga, mencari peluang kerja meliputi menggunakan platform pencarian kerja online dan menghadiri job fair dan acara networking. Yang keempat, persiapan aplikasi kerja meliputi membuat CV dan surat lamaran yang menarik, serta latihan wawancara kerja. Yang kelima, melamar pekerjaan ini meliputi mengirim aplikasi ke berbagai perusahaan dan memantau status aplikasi yang dilakukan dan untuk melakukan follow up. Yang keenam, mengembangkan jaringan meliputi bergabung dengan komunitas profesional dan memanfaatkan jaringan yang ada untuk mendapatkan referensi. Sebagaimana untuk efisiensi dan efektivitas, untuk setiap langkah-langkah dari algoritma ini perlu evaluasi lebih lanjut dan berdasarkan feedback dari setiap langkah-langkah tersebut dan dari evaluasi tersebut dapat dilihat bagaimana bagian kekurangannya dan dapat diberbagi pada bagian tersebut. Untuk pertanyaan ke-6, pemikiran komputasional, bagaimana pemikiran komputasional dapat membantu Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengelola sumber daya mereka agar tetap bisa mendukung Budi? Apa contoh penerapan pemikiran komputasional dalam situasi ini? Yang pertama, mengelola sumber daya ini terdiri dari decomposition, memecah tugas harian menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terukur, misalnya pembagian waktu kerja Pak Rudi di ladang dan waktu membuat kerajinan Bu Siti, agar tidak mempengaruhi kesehatan Pak Rudi dan Bu Siti dengan pembagian waktu kerja ini. Selanjutnya ada pattern recognition, yaitu mengenali pola penjualan kerajinan tangan yang paling laku di pasar dan fokus pada produk tersebut. Selanjutnya ada abstraction, membuat rencana keuangan sederhana yang fokus pada pemasukan dan pengeluaran utama. Yang terakhir ada algorithm design, yaitu merancang jadwal kerja dan produksi yang efektif dan efisien. Untuk contoh penerapannya sendiri itu meliputi optimalisasi waktu kerja, membuat jadwal untuk memastikan Pak Rudi dan Bu Siti tidak terlalu kelelahan. Selanjutnya ada analisis pasar, menggunakan data penjualan untuk menentukan produk kerajinan tangan yang paling diminati. Yang terakhir ada pengelolaan keuangan, menggunakan aplikasi sederhana untuk mencatat dan memantau keuangan keluarga, memastikan pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Sekian penyampaian jawaban terkait studi kasus tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.